Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Murbaranti. Kali ini saya akan mengenalkan bisnis model Canvas Stick House. Saya memilih ide bisnis baru, yaitu ide bisnis stick house ini karena terinspirasi dari kesuksesan warung stick yang hadir dengan menawarkan konsep restoran stick yang ramah di kantong, dan selain itu menyajikan berbagai variasi variasi stick dan variasi makanan lain yang disertai dengan di- yang dilengkapi dengan juga minuman yang dapat dinikmati dalam suasana santai. Dengan fokus yang dari harga terjangkau dan kualitas makanan yang baik, kami berharap restoran ini akan menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menikmati steak tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kami juga menghadirkan suasana yang nyaman, bersahabat, sehingga pelanggan bisa merasa betah dan kembali lagi. Target utama kami adalah mahasiswa dan masyarakat kelas menengah yang selalu mencari alternatif makanan enak namun tetap hemat. Kami percaya bahwa konsep ini memiliki potensi besar untuk sukses di pasar kuliner yang semakin kompetitif. Industri kuliner steakhouse di Indonesia itu menunjukkan perkembangan yang signifikan beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pasar kuliner steak di Indonesia juga menandakan minat konsumen yang meningkat terhadap hidangan premium ini, sehingga menunjukkan potensi bisnis yang menjanjikan di sektor ini. eh, dalam mengembangkan bisnis kuliner steakhouse, analisis model bisnis memegang peranan krusial atau untuk keberhasilan usaha. Seterusnya disertai dengan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen bisnis yang akan membantu pengusaha merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi bisnis secara efektif. Tanpa analisis model bisnis yang komprehensif, pengusaha kuliner berisiko mengalami inefisiensi maupun kesalahan strategis yang berujung pada kegagalan bisnis. eh Kerangka model bisnis Canva hadir sebagai alat analisis yang komprehensif membantu pengusaha stakeholders dalam memahami dan mengembangkan model bisnis. Ada 9 blok ya. Yang pertama yaitu segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, kemitraan utama, dan struktur biaya. Eh, Seperti ini bisnis model Canvas Steakhouse yang coba saya kemukakan, saya paparkan. Yang pertama yaitu elemennya customer segment atau segmen pelanggan. Pemahaman mendalam tentang segmen pelanggan merupakan pondasi utama dalam model bisnis, terutama stakeholders ini untuk menuju kesuksesan. Berdasarkan analisis pasar terkini, profil demografis konsumen stakeholders di Indonesia didominasi oleh kelompok urban middle upper class dengan rentang usia 25 sampai 45 tahun. Kelompok ini umumnya terdiri dari profesional dengan daya beli tinggi, pengetahuan kuliner baik, serta pengalaman terhadap eh, menyantap makanan premium. Sehingga pada bisnis steakhouse ini, segmen pelanggan yang akan digunakan adalah pelajar atau mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, maupun masyarakat umum. Kemudian yang kedua yaitu value proposition atau nilai proporsi. Proporsi ini merupakan elemen krusial dalam model bisnis steakhouse yang membedakan dari kompetitor dan menentukan posisi uniknya di pasar. Keunikannya itu menjadi aspek utama dalam proporsi nilai steakhouse di Indonesia karena dengan pembagian jelas antara restoran yang menawarkan daging impor premium maupun daging lokal berkualitas. Variasi produk juga dapat menambahkan nilai. Jadi di samping menu utama, steak juga ada menu pendampingnya. Kemudian tidak hanya berfokus pada produk, tapi juga pada pengalaman bersantap secara menyeluruh, baik suasana pelayanan maupun kenyamanan tempat. Sehingga proporsi nilai steakhouse ini kami milih adalah steak berkualitas harga terjangkau, variasi menu yang menarik, suasana nyaman, ramah, dan layanan cepat dan ramah. Kemudian yang ketiga yaitu channel atau saluran. Pemilih, Pemilihan saluran distribusi dan komunikasi yang tepat merupakan aspek strategis dalam model bisnis steakhouse yang menentukan bagaimana proposisi nilai disampaikan kepada segmen pelanggan. Berdasarkan analisis pola industri terkini, lokasi fisik menjadi saluran utama bagi steakhouse di Indonesia. Selain itu, di era digital ini telah mentransformasi cara steakhouse berinteraksi dengan pelanggan, yaitu melalui
platform reservasi online. Strategi komunikasi digital Stickhouse didominasi oleh pemanfaatan media sosial, di mana Instagram menjadi platform dengan tingkat engagement tertinggi karena kontennya yang visual, yang bisa menonjolkan presentasi stick yang menggugah selera, suasana restoran yang elegan, dan momen-momen special dining terbukti efektif dalam menarik minat calon pelanggan. Sehingga saluran yang digunakan dalam Stickhouse ini adalah restoran fisik, platform pesan antar, dan media sosial. Kemudian yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang kuat merupakan aspek vital dalam model bisnis stick host yang menentukan tingkat loyalitas dan keberlanjutan bisnis. Pengenalan preferensi pelanggan tetap menjadi praktik standar stick host di mana sistem CRM, yaitu Customer Relationship Management, digunakan untuk mencatat detail preferensi. Strategi retensi pelanggan yang efektif mencakup program pengakuan untuk momen spesial, seperti birthday surprise, anniversary celebration, atau perayaan pencapaian pribadi pelanggan. Sehingga hubungan pelanggan Stickhouse ini adalah dengan cara pelayanan yang ramah dan personal, program loyalitas, promo dan diskon khusus, serta interaksi media sosial. Dan selanjutnya yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. eh, Pemahaman mendalam tentang struktur dan karakter sumber pendapatan merupakan aspek fundamental dalam model bisnis stick house. Penentuan harga dipengaruhi oleh bahan baku, kualitas produk, fasilitas, serta lokasi. Sehingga stick house ini sumber pendapatannya adalah dari penjualan menu di restoran, penjualan menu melalui layanan antar, promo, dan paket khusus. Selanjutnya yaitu key resources. Identifikasi dan pengelolaan sumber daya kunci yang tepat menjadi faktor penentu keberhasilan model bisnis stick host. Bahan baku yaitu daging merupakan sumber daya fisik paling krusial. Kemudian lokasi juga menjadi aset strategis untuk mengakomodasi area dining, bar, dapur, dan fasilitas pendukung. Terus kemudian sumber daya manusia juga, terutama chef yang berpengalaman, menjadi aset intelektual bagi stick host. eh, Chef itu juga tidak hanya bertanggung jawab pada kualitas makanan, tapi juga pengembangan variasi menu atau pelatihan tim chefnya itu dan inovasi kuliner lain. Platform digital juga mempunyai peran penting, terutama dalam memasarkan produk. Sehingga sumber daya kunci dari bisnis tikos ini adalah tim restoran, lokasi, dan desain restoran, bahan baku berkualitas, serta platform digital. Kayak aktivitas atau aktivitas kunci dalam Tick House ini ada apa, memungkinkan bisnis menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan secara konsisten. Proses pengolahan daging menjadi aktivitas teknis utama dalam bisnis Tick House ini, dan berbagai teknik inovasi olahan lain juga sama menjadi aktivitas kunci. Training staff juga diperlukan dalam aktivitas bisnis ini. Strategi promosi dan pemasaran juga menjadi bagian dari aktivitas kunci, sehingga aktivitas kunci dari bisnis sukses ini adalah pengelolaan operasional harian, promosi dan pemasaran, inovasi menu, pelayanan berkualitas. Kayak partnership, kemitraan utama yaitu pengembangan jaringan kemitraan strategis untuk mengoptimalkan operasional, mengurangi risiko, dan menciptakan nilai tambah. Jika struktur muka juga membangun hubungan dengan food blogger untuk menyampaikan apa ya, memberikan informasi kepada masyarakat luas. Kemitraan dengan platform digital untuk layanan pesan antar juga penting, sehingga kemitraan dalam Stickhouse ini adalah pemasok bahan baku, platform pesan antar, dan influencer lokal. Yang terakhir, cost structure biaya. eh, Biaya dari ini adalah struktur biaya bisnis Stickhouse, terdiri dari biaya operasional, restoran, biaya bahan baku, biaya pemasaran, dan promosi, biaya layanan pesan antar. Terima kasih.